Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sobat bonsai, kali ini saya mau berbagi tip, tentunya ini bahan bonsai sancang ya. Bahan bonsai sancang ini sebenarnya sudah saya tanam di lahan ground dan terkena hama ulat batang ya. Nah, untuk teman-teman nanti saya mau berbagi tips ulat batang pada bahan bonsai sancang. Sebenarnya untuk pembesaran biar cepet ya, tapi ternyata diserang hama. Tipnya bagaimana? Nah, ini saya belajar dari bahan ini setelah saya punya ide kreatif, ternyata saya praktekkan di lahan berhasil ya. Oke, langsung saja kita melihat ke bahannya nanti seperti apa. Setelah ini terlambat ya sebenarnya, masuk ground dah dari 2 bulan ataupun 3 bulan yang lalu, dan bahan ini pernah saya update untuk teman-teman. Kita langsung saja menuju ke bahannya seperti apa. Oke, terlihat ya untuk bahan ini sebenarnya dulu ada di lahan ground ya. Nah, berhubung terkena ulat batang, terus saya kasih perawatan rutin penyiraman air Starban, tetap aja menyerang ya. Karena apa? Kalau ulat batang tentunya ada di dalam batang utama. Kalau kita siram tentunya tetap aja tidak mati ya. Jadi saya ambil kesimpulan seperti pada gambar di samping ya. Nah, jadi kita cari lubangnya. Setelah kita cari lubangnya, kita ambil air Starban sama tisu, kita celup ke air Starban, kemudian kita masukkan ke lubangnya nyampe ke dalam ya, bisa pakai lidi atau kawat bonsai yang paling kecil. Nah, itu sudah saya praktekkan untuk bahan yang lain. Alhamdulillah bahan yang lain nyampe sekarang aman dan tumbuh subur, bahkan lubang itu sekarang menutup kembali. Mati tapi di dalam untuk ulat batangnya. Nah, ini dulu saya belum punya ide kreatif seperti itu, langsung saya dongkel. Tentunya ulat batangnya ada di dalam ya, ada di dalam tulang. Kemudian saya rendam pakai air Starban sore, paginya baru saya angkat, terlihat ulatnya mati. Nah, ini sebagai contoh, mungkin teman-teman yang suka dongkel di alam liar ataupun dongkel di lahan ground, sebelum ditanam ke pot ataupun ke bak atau ke tempat yang lainnya, lebih baik direndam dulu ya sore, kemudian diangkat pagi. Nah, siapa tahu nanti dalam batangnya ada hama pada bahan kita, entah itu ulat batang ataupun yang lainnya. Nah, ini sedikit tip untuk teman-teman yang suka dongkel ataupun dongkel dari lahan ground, karena di lahan ground tentunya banyak sekali hama tanah ya, ataupun hama yang menyerang ke batang utama. Nah, di sini sudah saya lakukan pengepresan. Untuk papas pengepresan ini sudah saya update juga untuk teman-teman, dan pertumbuhannya sepertinya kurang mengangkat ya, kurang cepat. Ini akan saya masukkan ke lahan ground, ke dinding ground. Terlihat ya, saya gini kan sudah tidak gerak, ini mungkin akar sudah tembus ke bawah. Oke, saya mau lakukan pruning daun di atas dulu, yang di sini masih los pucuk. Terus nanti akan saya kawat tegak lurus, posisinya ke atas. Nah, di sini terlihat masih los pucuk. Oke, saya akan langsung lakukan untuk pruning, kemudian pengawatan biar lurus ke atas. Langsung saya akan masukkan lagi ke dinding ground. Oke, selesai ya, sudah saya lakukan pruning. Kemudian ini saya kasih kawat ukur 4, saya luruskan ke atas untuk posisi paling ujungnya. Nah, terlihat ya di sana masih los pucuk. Saya akan langsung lakukan untuk pembongkaran bahan ini nanti seperti apa.
selesai ya, sudah saya lakukan untuk pembongkaran dari pot plastik tadi. Ini ceritanya dulu sebelum saya punya ide kreatif cara basmi ulat batang di lahan ground. Sebenarnya kita jadikan kerangka di lahan ground cepet ya, berhubung ini ada ulat batangnya di dalam, terus saya belum punya ide kreatif untuk cara basminya. Saya ceritanya ini menyelamatkan bahan. Setelah saya dongkel, saya tanam di pot plastik. Setelah tumbuh subur lagi, ini saya mau lakukan penanaman kembali ke lahan ground. Akan saya lakukan seleksi beberapa akar, sedikit saja akar yang saya mau seleksi, paling yang posisi di atas ya, seperti ini. Yang di samping-samping saya biarkan dulu, tidak akan saya lakukan seleksi, biar untuk cepat mengangkat pertumbuhan daripada bahan ini ya. Alhamdulillah untuk akar-akar dominan yang saya sisakan pertama kali dongkel, keluar akar serabut semua ya. Oke, saya langsung mau lakukan untuk penanaman. Sudah saya persiapkan untuk dinding groundnya sama media tanamnya. Ini tadi ceritanya saya mengamankan bahan bonsai sancang di lahan ground yang terkena hama ulat batang. Sebelum saya menemukan ide kreatif untuk membasmi ulat batang yang ada di lahan ground pada batang bahan bonsai sancang, nah, ini yang jadi korbannya ya, salah satunya saya dongkel, saya amankan. Berhubung saya punya ide kreatif yang di depan sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ini saya tanam kembali ke dinding ground, ke lahan ground. Nah, kemudian ini tadi untuk penyampuran media tanam ini, walaupun bekas kotoran kambing tapi sudah kering ya, ini aman untuk akar yang masih muda. Oke teman-teman, ya, ini tadi ya sedikit memberi motivasi untuk teman-teman, kita sama-sama belajar dan kita apapun kesalahan kita di lahan ground, kita harus berani mencoba dan terus mencoba dan banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior ya, kita akan lebih paham nanti ke depannya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman juga yang komen-komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang ini. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.